Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Baitul Hikmah. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita dalam waktu cepat. Insya Allah barakah bacaan ini dalam waktu yang tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat kita. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziza Al-Qayyali rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Li qada'i ayyi hajatin mahma kanat bi'aunillahi ta'ala. Pasal ini menerangkan tentang bacaan untuk menggapai berbagai macam hajat, mahma kanat, apapun itu bentuknya, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pasal ini menerangkan tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita, apapun itu bentuknya, dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Dalam kitab ini diterangkan, Iqra al-Fatihata sab'a marratin. Pertama, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tsumma taqulu, kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah 7 kali, maka membaca bacaan berikut ini sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Salawat ini dibaca 100 kali setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah berikanlah rahmat kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad, wa ali sayyidina Muhammadin, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa ashabi sayyidina Muhammadin, dan kepada para sahabatnya Nabi Muhammad, wasallim, dan berikanlah keselamatan, fi kulli lamhati wa nafasin, dalam setiap kedipan mata dan dalam setiap desahan nafas, bi'adadi kulli ma'lumin laka, sebanyak hitungan yang engkau ketahui. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari salawat ini. Salawat ini dibaca 100 kali. Tsumma taqra'u surat Alam Nashrah sab'ina marratan. Kemudian kamu silahkan membaca surat Alam Nashrah sebanyak 70 kali. Jadi setelah membaca salawat tadi 100, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah sebanyak 70 kali. Tsumma sholli tsaniyatan ala Muhammadin wa ali Muhammadin mi'ata marratin. Kemudian membaca lagi salawat tadi pada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti di atas itu sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin
wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Jadi urutannya, setelah tawassul membaca surat Al-Fatihah 7 kali, membaca salawat itu tadi 100, membaca surat Alam-Nasyrah 70, dan membaca salawat lagi seperti tadi sebanyak 100 kali. Baru kemudian setelah selesai semuanya ditutup dengan doa sesuai dengan keinginannya. Dalam kitab ini diterangkan, lam tamdi salatata ayyamin hatta tanala matlubaka bi'aunillahi ta'ala, maka insya Allah tidak akan lewat 3 hari hajatmu akan terkabul bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata pengarang kitab ini, jika kita benar dalam mengamalkannya, maka insya Allah tidak akan lewat dari 3 hari hajat itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan Fatihah yang kelima dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku Al-Fatihah, dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca amalan ini. Pertama membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian membaca salawat seperti di atas tadi 100 kali. Yang ketiga membaca surat Alam-Nasyrah sebanyak 70 kali. Yang keempat membaca salawat itu lagi seperti tadi sebanyak 100 kali. Dan yang kelima berdoa sesuai dengan keinginan kita. Nah amalan ini kita lakukan secara istiqomah selama 3 malam. Insya Allah hajat kita tidak akan lewat dari 3 hari, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitul Hikmah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.